Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah subtema 2 ya, keunikan daerah tempat tinggalku. Ya. Oke, untuk pembahasan yang lain ada di sini ya. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist ini maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntut. Ya, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi dan untuk link itu efektif untuk laptop atau komputer. Bagi HP, ya pengguna HP langsung saja klik di channelnya sini. Ya, Inside Chamber, lalu setelah masuk ke channel cari playlistnya kelas 4 buku tematik ya, di situ ada. Oke, kita bahas sekarang keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran pertama, aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Ini adalah simbol Tugu Yogyakarta. Di sini adalah tempat wisata Candi Prambanan. Nah, ini ya Yogyakarta. Kemudian kita geser sedikit, upacara adat Grebeg Maulud dan transportasi andong, khas sekali. Setiap daerah pasti memiliki keunikannya sendiri, ya kan? Termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Nah, kalau Pak Ali ini sekali lagi dari Surabaya ya, keunikannya ya. Surabaya merupakan tempat terjadinya Perang 10 November. Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis beberapa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, bentuk rumah. Terdapat beberapa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Wah. Kalau Surabaya, nama kotanya ini yang menunjukkan kelihatannya kaya Surabaya. Di Surabaya mengalir Sungai Mas. Bener ini di Surabaya ya, mengalir Sungai Mas dan memiliki Tanjung Perak ya, dan memiliki Tanjung Perak. Loh, bayangkan ada perak ada emas, kaya sekali Surabaya. Ini adalah keunikan yang bersifat unik, lucu gitu aja ya, unik, memang namanya unik ya. Jadi sungainya emas, tanjungnya perak. Surabaya adalah tempat terjadinya Perang 10 November sehingga memiliki Tugu Pahlawan ya. Surabaya ya, tempat terjadinya peristiwa 10 November 1945 perang ya. November, sebenarnya tulisannya November kalau yang resmi ini. Gak apa-apa, biasanya orang nulis November ya. 1945 ya, sehingga di Surabaya didirikan Tugu Pahlawan. Ya, ini keunikan dari Surabaya. Surabaya ini kota yang memiliki komplit ya. Di Surabaya ada stasiun kereta api yang memiliki stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan, dan bandara. Nah, ya, jadi memang Surabaya fasilitasnya komplit, berarti intinya ya, fasilitas transportasinya komplit ya. Dan apalagi ya di Surabaya yang unik, rasa yang paling unik ini ya, Surabaya adalah tempat terjadinya peristiwa 10 November sehingga Surabaya didirikan Tugu Pahlawan. Ini yang paling unik dari Surabaya. Di Surabaya ada jembatan Suramadu. Di Surabaya ada jembatan terpanjang di Indonesia, namanya adalah Suramadu.
ya, yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Salah satu tempat wisata yang memiliki di ada kebun binatang Surabaya juga ya. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat populer di Yogyakarta. Ya, bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak. Roro Jonggrang, ya. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan adalah ayah Roro Jonggrang gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Penging. Penging. Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak, ya, menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso. Ya, Bandung Bondowoso pun tidak mau diberi istri oleh Bandung Bondowoso sehingga ia mengajukan sebuah syarat. Nah, aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apa yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini padamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Ya, Bandung Bondowoso minta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Ia mengadu pada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi. Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya 999, kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Ia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya 99 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang 1, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung batu itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan fiksi? Cerita yang disesuaikan dengan karangan, cerita yang memurahkan karangan, ya, cerita yang dibuat sesuai dengan imajinasi pengarang, ya, gitu aja. Cerita yang dibuat sesuai dengan, ya, atau berdasarkan, ya, sesuai dengan imajinasi pengarang, yang logikanya tidak harus, ya, logikanya tidak harus dibuktikan. Nah, ini adalah cerita fiksi.
Sebutkan tokoh utama yang berjudul Roro Jonggrang di atas. Tokoh utamanya jelas Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Ya, Bandung Bondowoso, ya, dan Bandawasa ya kalau bahasa Indonesia. Bandawasa dan Roro Jonggrang. Ya, Roro Jonggrang. Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Bisumi ya, Bisumi. Dayang. Mana tadi Bisuminya? Ya. Dayang Bondowoso. Bisumi ya. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang perlu dipadati, yang selalu dipadati wisatawan. Sebab itu kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Nah ini, ya. Perhatikan gambar di atas. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Iya. Ya. Gaya tersebut digunakan untuk mendorong dan menarik gerobak. Gaya diperlukan untuk mendorong dan menarik gerobak. Oke, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Ini definisinya ya. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Kita lanjutkan. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan memengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan oleh gaya terhadap benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan yang pertama, menendang dan menghentikan bola. Siapkan sebuah bola sepak, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu, letakkan bola di lantai, tendang bola ke arah temanmu, mintalah temanmu untuk menghentikan. Jadi ini kamu sedang memberikan gaya ke bola dan teman akan memberikan gaya ke bola untuk menghentikan gerakan tersebut. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Bola yang ditendang mendapat gaya dari kaki dan bola akan bergerak ya searah dengan tendangan tersebut, searah dengan gaya tendang tersebut, searah ya dengan gaya tendang tersebut. Ya, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Gaya ya dari kaki Edo, ya gaya dari kaki Edo ini ya digunakan untuk menghentikan gerakan benda, digunakan untuk menghentikan gerakan bola. Ya, jadi gaya bisa menggerakkan juga menghentikan. Kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan itu? Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak, menjadi benda bergerak, membuat benda diam menjadi bergerak gitu aja ya, bergerak ya, gaya juga bisa menghentikan gerakan benda, menghentikan gerakan benda. Dalam hal ini bola tadi ya. Menarik mobil mainan. Siapkan sebuah mobil mainan, ikatlah bagian depan mobil dengan seutas tali. Tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Tarikan mobil
mainan, tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Apa yang terdapat pada apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang bergerakan dari lambat ke cepat? Ada, yaitu perubahan kecepatan. Ya, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ada, yaitu perubahan kecepatan. Ya, kita nanti kalau sudah SMP ini disebut ada percepatan. Percepatan. Ini boleh tidak ditulis karena ini untuk SMP. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Perubahan kecepatan. Kecepatan. Ini disebut percepatan. Ini bisa dikasih tanda kurung ya, perubahan kecepatan. Nah, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari? Nah, ini coba, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya, ada. Kasih iya ya, apa maksudnya? Ya, ada, yaitu perubahan kecepatan. Perubahan apa yang terjadi? Ya, ini sama ya sebenarnya kalimatnya. Makanya saya bingung loh, ini jawabannya sama. Oke. Kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Kesimpulannya adalah gaya juga bisa merubah kecepatan benda. Ya, keterangan ya, ini boleh tulis boleh enggak. Bisa dari lambat ke cepat atau cepat ke lambat. Bisa dari lambat menjadi cepat atau sebaliknya. Lambat menjadi cepat atau sebaliknya. Ya, gaya juga bisa merubah gaya cepat menjadi lambat. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ada, yaitu perubahan arah, perubahan arah gerakan. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Arah gerakan. Perubahan arah gerakan. Lanjutkan. Kamu menarik mobil mainan dari lurus kemudian berbelok dengan gaya. Apa kesimpulanmu yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya bisa mengubah arah gerakan. Oke, lanjutkan lagi. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut ini beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Misalnya batu dilempar, ya, kemudian itu sepeda direm, dikayuh dulu ya, ya, sepeda direm, diberhentikan ya, kemudian apel dijatuhkan, ini juga gaya, ya, yang menunjukkan peristiwa menunjukkan gerakan benda akibat gaya ya. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Nah, ini juga. Terus kemudian batu dilempar, sepeda dikayuh, sepeda direm juga akibat gaya, apel dijatuhkan, ya, atau mungkin bola ditendang,
ditendang. Nah, ini contohnya ya. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, tuliskan tulis dalam kotak di bawah ini. Ya, hari ini kita belajar tentang cerita fiksi Roro Jonggrang. Ya, kita intinya juga bercerita tentang ini ya, cerita daerah ya. Kita juga belajar tentang pengaruh gaya pada gerakan benda. Ya, dua itu yang utama ya kita pelajari di segmen ini, Roro Jonggrang dan gaya. Ya, kita juga belajar ini tadi ya, keunikan daerah. Ya, keunikan daerah. Ya. Keunikan daerah. Kita juga belajar tentang keunikan daerah. Mana tadi? Keunikan daerah. Keunikan yang dimiliki daerah. Yang dimiliki daerah tempat tinggal. Materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik, jelaskan. Nah, ini kalian yang menulis ini ya mungkin tentang cerita Roro Jonggrang. Mungkin tentang pengaruh gaya pada gerak benda. Materi apa yang belum? Nah, ini kalian tulis sendiri apa yang belum. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah pelajari, mungkin tentang gaya ya, mungkin menarik sekali. Atau cerita Roro Jonggrang boleh juga ya. Setiap orang punya ketertarikan masing-masing. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Senang dong. Ya. Kerjasama dengan orang tua, carilah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu, ceritakan kepada kedua orang tuamu, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Untuk pembelajaran 2 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.